Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen mata kuliah Konseling Populasi Khusus Ibu Anggia Evitarini MPD dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kajian klien penyintas HIV AIDS. Selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nurul Halimah, lalu Erida Sinaga, lalu saya sendiri Nada Nafira, lalu Yustika Khairutunisa, dan yang terakhir ada Tita Rohyatul Jannah. Ya, nama saya Nurul Halimah dengan NPM 20200 1500590. Akan menjelaskan untuk definisi dari HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang termasuk famili Retroviridae yang dapat menginfeksi sel limfosit dan menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 yang merupakan salah satu jenis sel darah yang menjadi bagian dari sistem pertahanan tubuh kita. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh akan semakin melemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Virus HIV termasuk golongan virus yang khusus. Sekali saja virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan hidup di sel darah putih, memakannya sebagai makanan dan tempat reproduksinya. Dalam proses reproduksinya ini, seluruh sel darah putih kita terbunuh, khususnya tipe sel darah putih yang berguna untuk melindungi tubuh dari penyakit. Virus HIV umumnya lamban dalam memberi dampak pada kesehatan pengidap virus ini. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Lalu selanjutnya di sini ada definisi dari AIDS. AIDS adalah tahap akhir infeksi HIV yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh rusak parah akibat virus tersebut. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah kondisi akibat serangan virus HIV. Serangan virus HIV yang serius menyebabkan AIDS bisa disebut juga HIV stadium 3 dengan kondisi dan gejala yang kompleks. Jadi, dapat disimpulkan bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah kondisi akibat serangan virus tersebut. Jadi di sini bedanya HIV dan AIDS seperti itu ya. Jadi HIV ini virusnya, sedangkan AIDS ini adalah akibat dari virus HIV-nya. Penderita AIDS pasti menderita HIV juga, namun penderita HIV belum tentu menderita AIDS. Selanjutnya ada perbedaan HIV dan AIDS. Yang pertama, HIV ini adalah virusnya. HIV adalah virus yang dapat menyebabkan kerusakan sistem kekebalan saat masuk ke tubuh manusia. Istilah HIV sendiri adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi namanya berarti virus ini hanya dapat tertular pada manusia dan menyerang sistem imunitas. Saat infeksinya menyebar, sistem imun di dalam tubuh tidak dapat bekerja dengan efektif seperti sebelumnya. Sedangkan untuk AIDS ini adalah kondisi yang disebabkan oleh HIV, seperti yang sebelumnya saya bilang kalau HIV ini virusnya, sedangkan AIDS ini akibat dari virus HIV-nya gitu.
Meskipun HIV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi, tetapi AIDS adalah kondisi yang dapat terjadi akibat infeksi virus tersebut. AIDS sendiri adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Seseorang yang tertular HIV dan terus dibiarkan tanpa mendapatkan pengobatan segera, ini dapat berkembang sehingga memasuki kondisi AIDS. Maka dari itu, diagnosis dini sangat penting untuk dilakukan. AIDS dapat berkembang ketika virus tersebut telah menyebabkan kerusakan yang serius pada sistem kekebalan tubuh. Hal ini adalah kondisi kompleks dengan gejala yang berbeda-beda pada setiap seseorang yang dapat mengidap HIV. Tanpa mengembangkan AIDS, tetapi tidak mungkin mengalami AIDS tanpa terkena HIV terlebih dahulu. Karena kan tadi untuk HIV ini virus awalnya, sedangkan AIDS ini akibat dari virus tersebut gitu. Cara pencegahan agar AIDS tidak terjadi adalah dengan rutinitas melakukan terapi antiretroviral. Saya Erida Sinaga dengan nomor NPM 2020 0150 0527. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari HIV dan AIDS. Nah, yang pertama HIV. HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Yang kedua, tidak semua pengidap HIV akan menularkan virus ke orang lain dan mengembangkan AIDS, karena kini sudah ada perawatan yang bisa mengontrol virus. Yang ketiga, biasanya seseorang yang tidak mengalami gejala berat saat terinfeksi HIV dan sebelum menerima pengobatan, pengidap HIV bisa menularkannya kepada orang lain. Nah, yang kedua, AIDS merupakan penyakit akibat infeksi HIV yang tidak mendapatkan perawatan yang benar. Yang kedua, pengidap AIDS biasanya mengidap gejala yang sangat berat dan banyak yang sampai kehilangan nyawa. Selanjutnya, ciri-ciri atau gejala dari HIV. Yang pertama adalah demam. Pada fase awal, penyakit ini memiliki sebutan Acute Retroviral Syndrome atau sindrom HIV akut. Gejalanya dapat berupa demam tinggi dengan suhu mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Ketika berada pada fase ini, munculnya gejala juga bersama dengan sakit tenggorokan dan rasa lelah berlebihan. Selanjutnya, kelelahan juga bisa menjadi salah satu ciri-ciri HIV. Kelelahan kronis terjadi karena respon tubuh terhadap peradangan yang muncul akibat infeksi virus HIV. Gejala ini rasanya sama seperti tidak enak badan atau radang tenggorokan yang terjadi karena penyakit influenza. Selanjutnya, pembengkakan pada kelenjar getah bening. Sebab kelenjar tersebut merupakan bagian dari sistem kekebalan yang membantu tubuh dalam meredakan peradangan akibat virus. Pembengkakan kelenjar yang terjadi bisa muncul pada lebih dari 2 tempat dengan ukuran lebih dari 1 cm. Pembengkakan ini umumnya terjadi pada leher atau ketiak dalam waktu lebih dari 3 bulan. Selanjutnya ada gejala AIDS. Daya tahan tubuh melemah sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Yang kedua, demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang ketiga, lelah setiap saat dan sulit bernapas. Yang keempat, diare dalam jangka waktu lama. Yang kelima, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Yang keenam, nafsu makan menurun hingga berat badan turun. Penularan HIV dan AIDS. Hubungan seksual atau kegiatan lain seperti transfusi darah yang mengakibatkan bertukarnya darah atau cairan
Yang kedua, menggunakan jarum suntik yang sama dengan penyintas HIV/AIDS. Yang ketiga, ibu yang sedang menyusui atau sedang dalam masa kehamilan beresiko tinggi menularkan kepada bayinya. Virus HIV/AIDS tidak akan menular hanya karena kontak biasa seperti memeluk, berjabat tangan, menggunakan tempat makan atau minum yang sama, dan lain-lain. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh, menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi dan penyakit. Meskipun tidak ada obat yang dapat menyembuhkan HIV atau AIDS, ada pengobatan yang dapat membantu mengontrol virus dan mencegah infeksi dan penyakit lainnya. Pengobatan HIV utama adalah terapi antiretroviral atau yang disebut ART, yang mana ART adalah kombinasi dari beberapa obat yang berbeda yang digunakan untuk menekan virus HIV dan mencegahnya berkembang biak dalam tubuh. Obat-obatan ini bekerja dengan cara menghambat enzim yang diperlukan oleh virus untuk mereplikasi dan memperbanyak diri. ART juga dapat membantu memulihkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko terkena infeksi dan penyakit lainnya. Pada umumnya, ART direkomendasikan bagi semua orang yang memiliki HIV, tidak peduli tahap perkembangan penyakit AIDS mereka. Pilihan obat-obatan spesifik dan kombinasi yang digunakan bisa berbeda-beda untuk setiap orang berdasarkan faktor-faktor setiap umur, riwayat medis, efek samping, dan interaksi dengan obat-obatan atau suplemen lainnya. Setia dan menghindari berganti-ganti pasangan, hindari penggunaan segala jenis narkotika, terutama yang melalui jarum suntik. Melakukan edukasi terkait penularan hingga pengobatan HIV/AIDS kepada masyarakat agar proses penularan tidak berkelanjutan. Tes sebaiknya dilakukan oleh setiap individu, terutama di usia 13-64 tahun, terutama aktif secara seksual, pekerja medis, atau orang yang rentan terkena, sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ibu hamil yang mengidap HIV harus berbicara dengan dokter mengenai risiko terhadap janin mereka. Mereka harus mendiskusikan metode untuk mencegah bayi mereka terinfeksi seperti minum obat antiretroviral selama kehamilan. Hindari penggunaan segala jenis narkotika, terutama yang melalui jarum suntik. Melakukan edukasi terkait penularan hingga pengobatan HIV/AIDS kepada masyarakat agar proses penularan tidak terus berlanjut. Hindari proses seks bebas. Temuan kasus klien seorang pemuda berusia 29 tahun lulusan salah satu universitas swasta di Jakarta, saat ini berdomisili di Kerawang dan memiliki pekerjaan sebagai salah satu karyawan di perusahaan otomotif Cikarang, di mana dia diagnosis menyitas HIV pada 2 tahun yang lalu, yang diawali dengan tanda-tanda IRS yang mudah, jatuh sakit, dan memeriksakannya keadaannya tersebut di salah satu rumah sakit di Bekasi tempat ia bekerja dulu. Saat itu IRS mengungkapkan bahwa ia sering jatuh sakit. Dalam setiap bulan, ia bisa izin sakit kerja di perusahaan sebanyak 10 hari. Gejala-gejala yang dirasakan IRS diantaranya seperti batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh, lemas, kelelahan, nyeri di dada, dan sering demam tinggi. Awalnya IRS menyampaikan kalau ia menduga
menduga menderita TBC karena kebiasaan merokoknya, namun setelah dicek ternyata IRS negatif TBC. Baik, nama saya Tita Rohiatul Jana. Di sini saya hendak melanjutkan pemaparan materi terkait dengan temuan kasus penyintas HIV dan AIDS. Saat mendapatkan diagnosis HIV tersebut, IRS merasa sangat tidak percaya. Namun, seiring dengan apa yang dirasakan pada tubuhnya, IRS merasa bahwa apa yang disampaikan dokter minim untuk keliru. IRS saat itu tidak berani terbuka kepada siapapun, termasuk orang tuanya, dan memilih untuk merantau ke Karawang untuk menyembunyikan penyakitnya tersebut. Karena merasa tidak tenang, IRS akhirnya berani membuka diri dan bercerita tentang penyakit yang dia idap kepada keluarga pada tahun 2021 lalu. Saat itu, keluarga IRS sangat terkejut, bahkan sang ibu sempat marah dan tidak mau berbicara dengan IRS selama 1 pekan lamanya, dan merasa takut jika keluarga lain dekat-dekat dengan IRS karena takut menular. IRS menuturkan kepada kami bahwa orang dengan HIV/AIDS rentan sekali dengan diskriminasi. Padahal HIV dan AIDS tidak menular hanya karena tinggal serumah dengan penyintas, apalagi hanya mengobrol. IRS mendapat banyak diskriminasi bahkan dari keluarga terdekatnya seperti orang tua dan saudara kandungnya. Apalagi orang yang menderita HIV/AIDS identik dengan perilaku seks bebas atau menyimpang. IRS mengakui kepada kami bahwa di usia 22-25 tahun, ia memang kerap kali melakukan perilaku tidak terpuji dengan beberapa perempuan yang saat ini sudah menjadi mantan pasangannya. Dan ia juga mengakui kepada kami bahwa ia tidak tahu pasti siapa yang menularkan virus tersebut kepada dirinya. Saat ini, IRS rutin melakukan pengobatan HIV dengan selalu mengkonsumsi ARV atau antiretroviral. Namun meski demikian, fungsi obat tersebut menurutnya tidak bersifat menyembuhkan, hanya meminimalisir gejalanya saja. IRS harus meminum obat tersebut seumur hidup, karena seperti yang kita ketahui, obat untuk menyembuhkan HIV/AIDS sampai saat ini belum dapat ditemukan. Setelah dinyatakan mengidap HIV, IRS merasa bahwa hidupnya sangat berubah. Dulu ia termasuk orang yang supel, punya banyak teman. Namun saat ini ia tidak memiliki harapan lagi untuk hidup seperti itu. IRS mengungkapkan bahwa ia tidak terpikir untuk menikah, karena menurutnya hanya akan menambah jumlah penyintas HIV/AIDS saja. IRS beberapa kali terpikir untuk mengakhiri hidupnya ketika sedang di fase tidak terima dengan penyakit tersebut. IRS beberapa kali harus lari ke minuman keras untuk menghilangkan stresnya tersebut. Permasalahan yang sering muncul, yang pertama tidak memiliki semangat dan motivasi hidup. 2. Permasalahan dengan keluarga inti. 3. Tidak memiliki teman dekat atau pasangan. Dan yang terakhir, beberapa kali kerap terpikir untuk mengakhiri hidup. Analisa kebutuhan klien, penerimaan dan dukungan dari keluarga terdekat, bantuan kesehatan berupa terjaminnya klien mendapatkan pengobatan ARV yang rutin, dan yang terakhir, individu yang memiliki kelekatan emosional dengan klien, misalkan teman dekat dan lain-lain. Saya Nada Nafira dengan MPM 2020-015661. Selanjutnya akan menjelaskan potensi yang dapat dikembangkan. Selama wawancara, klien cenderung sangat terbuka dan juga fasih dalam menjelaskan setiap detail peristiwa dan sharing pengetahuan yang ia dapat. Karena klien memiliki pengetahuan sehubungan dengan diagnosanya HIV yang dialaminya. Apabila memungkinkan, klien dapat ikut dalam sebuah organisasi penyintas OTH dan melakukan banyak edukasi juga motivasi guna menjadi semangat untuk penyintas yang lain maupun sebagai bentuk edukasi. Selanjutnya, kendala selama wawancara. Secara keseluruhan tidak ada kendala selama wawancara, hanya kami kesulitan saja dalam pengaturan waktu
Juga kami beberapa kali merasa tidak enak ketika bertanya kepada klien karena khawatir menyinggung. Lalu selanjutnya, layanan BK yang tepat untuk kasus klien adalah dengan memberikan konseling individu kepada klien. Di samping itu, ada juga konseling khusus yang diberikan kepada pengidap penyakit HIV itu sendiri. Konseling HIV atau AIDS adalah konseling yang secara khusus memberikan perhatian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan infeksi terhadap virus HIV/AIDS, baik terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA maupun terhadap lingkungan yang terpengaruh. Tujuan dari konseling HIV/AIDS adalah adanya perubahan perilaku bagi orang yang terinfeksi HIV/AIDS dan adanya dukungan sosial dan psikologis kepada ODA dan keluarganya sehingga dapat mencegah dan tidak menularkan infeksi virus HIV atau AIDS. Selain itu, analisa jika dilihat dari kasus yang dialami klien membutuhkan tempat dan dukungan yang selalu ada untuk menyemangati klien tersebut. Keluarga merupakan lingkungan di mana seorang mengalami proses sosialisasi dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadinya. Disinilah fungsi keluarga memegang kendali untuk seorang anak dalam menunjukkan eksistensi dan mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat. Keluargalah yang selalu ada saat seseorang membutuhkan dan memberikan perhatian serta dukungan secara material maupun non-material. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika terdapat kesalahan kata atau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.